Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Quanticon untuk belajar mengenai pengenalan tentang teori keputusan atau decision making. Adapun tujuan dari pertemuan kali ini adalah menjelaskan istilah-istilah keadaan alamiah, event, kemudian alternatif keputusan, dan juga payoff. Mengatur informasi dalam suatu tabel payoff atau suatu pohon keputusan, mendapatkan nilai payoff yang diperkirakan dari suatu alternatif keputusan, dan kemudian menghimpun kesempatan yang hilang dan perkiraan kesempatan yang hilang, serta menghitung nilai yang diperkirakan dari informasi. Statistical decision theory atau teori keputusan statistik ini menggunakan probabilitas yang telah dikembangkan sejak awal tahun 1950-an ya. Jadi sesuai dengan namanya, teori ini berfokus pada proses pengambilan keputusan dan secara eksplisit menyertakan hasil yang mungkin terjadi. Lain halnya dengan statistika klasik yang berfokus pada mengestimasi sebuah parameter seperti rata-rata populasi, membangun interval kepercayaan, atau mengadakan sebuah uji hipotesis. Nah, statistika klasik tidak membicarakan konsekuensi-konsekuensi keuangan. Jadi kalau statistik klasik itu fokus kepada estimasi sebuah parameter seperti populasi mean yang sudah kita pelajari sebelumnya, membangun confidence interval, atau menguji hipotesis. Nah, statistical decision theory atau teori keputusan statistik atau nama bekennya itu adalah Bayesian statistik, itu lebih fokus pada penentuan decision mana dari satu set possible decision yang optimal gitu. Jadi dari satu set possible decision itu kita pilih mana yang optimal. Bayesian teori. Elemen-elemen dari decision di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah available choice atau alternatif atau tindakan, kemudian state of nature. Jadi kalau alternatif itu adalah pilihan yang tersedia bagi pengambilan keputusan. Kemudian kalau keadaan alamiah atau state of nature itu adalah kejadian masa depan yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian keadaan alamiah yang akhirnya terjadi berada di luar kendali pembuat keputusan. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga adalah hasil atau payoff. Ini dibutuhkan untuk membandingkan setiap kombinasi dari alternatif keputusan dan keadaan alamiah. Jadi kalau diperinci ya secara lebih jelas bahwa elemen-elemen utama dari teori keputusan ini adalah yang pertama adalah kejadian dulu. Jadi kejadian ini merupakan ketidakpastian mengenai permintaan di masa depan, kemudian keadaan alamiah atau keadaan masa depan yang tidak diketahui, pembuatan keputusan tidak dapat mengontrol keadaan ilmiah, tidak dapat mengontrol keadaan alamiah. Kemudian dari event atau kejadian ini kita melakukan act atau tindakan di mana 2 tindakan atau lebih dapat dipilih oleh pembuat keputusan. Pembuat keputusan harus mengevaluasi alternatif yang ada. Pembuat keputusan memilih tindakan berdasarkan kriteria tertentu, tergantung keadaannya. Kriteria tersebut dapat bersifat kuantitatif, psikologis, sosiologis, atau yang lain. Kemudian dari hasil tindakan ini muncul konsekuensi payoff atau hasil keluaran berupa profit, kemudian break even atau impasse, ataupun loss ataupun kerugian. Jadi pada kebanyakan kasus itu kita dapat membuat keputusan yang lebih baik jika kita menentukan probabilitas untuk keadaan-keadaan alamiahnya. Jadi probabilitas ini dapat dibuat berdasarkan data di masa lalu atau estimasi subjektif. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai payoff table dan expected payoff ya, tabel hasil dan expected hasil gitu ya. Payoff table itu merupakan listing dari semua possible kombinasi dari decision alternatif dan state of nature atau keadaan alamiah. Kemudian expected payoff
atau istilah lainnya adalah expected monetary value atau EMV, itu merupakan expected value dari setiap keputusan. Oke, nah untuk membuat teori keputusan statistik ini memang langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan tabel payoff. Kalau ini adalah rumus dari EMV atau nilai moneter yang diperkirakan, di mana IMVA itu adalah nilai moneter yang diperkirakan dari alternatif keputusan I. Bisa jadi ada banyak kemungkinan yang ada. Kita akan membuat angka 1 berarti adalah keputusan pertama, 2 untuk keputusan kedua, dan seterusnya. Lalu huruf I kecil itu merepresentasikan seluruh kelompok keputusan. Lalu PSI itu adalah probabilitas dari keadaan-keadaan alamiah. Bisa jadi ada jumlah yang tidak terbatas, jadi kita memilih J untuk merepresentasikan hasil yang mungkin. Kemudian kalau VAISJ ini merupakan nilai dari payoff atau nilai dari hasil. Ingat bahwa setiap payoff adalah hasil kombinasi keputusan alternatif dari keadaan alamiahnya. Nah, ini kita contohkan di sini ya. Bob Hill, seorang investor kecil, mempunyai $1.100 untuk diinvestasikan. Kemudian ia telah mempelajari saham beberapa perusahaan dan mempersempit pilihannya menjadi hanya 3, yaitu Kaiser Chemical, Rim Homes, dan Texas Electronics. Ia mengestimasikan bahwa jika uangnya diinvestasikan di Kaiser Chemical dan pada akhir tahun harga saham meningkat drastis, maka nilai dari saham Kaisernya menjadi lebih dari 2 kali lipat, mencapai 2.400. Akan tetapi, jika harga saham menurun, nilai dari saham Kaisernya dapat turun menjadi $1.000 pada akhir tahun. Prediksinya mengenai nilai investasi $1.100 miliknya untuk ketiga saham untuk pasar yang berkembang atau bull market, dan untuk pasar yang menyusut atau bear market ditunjukkan dalam tabel ini gitu. Bull itu ketika pasar itu berkembang, atau bear market berarti dia menyusut ya. Nah, ini yang disebut dengan tabel payoff ya. Tabel payoff di sini kalau dia masukin di Kaiser Chemical, Rim Home, sama Texas seperti apa. Ini untuk kondisi bull. Jadi dari uang 1.100 itu jadi 2.400 estimasinya. Rim Home kalau dia taruh di Rim Home jadi 2.200. Kalau ditaruh di Texas Electronic dia jadi 1.900. Tapi dia juga punya misalnya kondisi terburuknya, jika marketnya lesu, maka dari uang 1.100 yang dia investasikan itu akan menjadi hanya 1.000. Kalau ini aman, dia 1.100. Kalau ini malah lebih naik meskipun sedikit. Jadi sebenarnya kalau dari tabel payoff ini kita bisa melihat bahwa dalam investasi pun itu kita akan melihat high risk high return ya. Dimana kita lihat di Kaiser Chemical ini memang dia tinggi returnnya, tetapi untuk resikonya dia juga tinggi karena dia akan kehilangan $100 dari uang yang dia investasikan. Oke, kemudian pilihan-pilihan yang beragam ini disebut dengan alternatif keputusan atau tindakan-tindakan ya, yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya seorang investor itu hanya melihat dari tabel payoff, jadi sebenarnya mungkin investor itu akan mengambil tindakan konservatif. Ya, konservatifnya gimana? Yaitu dengan hanya membeli sahamnya Texas Electronic. Kenapa? Karena untuk mendapat jaminan setidaknya investor akan tetap mendapat 1.150 pada akhir tahun gitu kan, meskipun keuntungannya hanya tipis yaitu $50. Nah, akan tetapi tindakan spekulatifnya adalah membeli Kaiser Chemical ya. Jadi ini konservatif, pilihan konservatif ini adalah pilihan yang spekulatif, yaitu ya dia akan melipat gandakan keuntungannya menjadi 2.400 gitu. Nah, apapun keputusan mengenai pembelian salah satu dari 3 saham itu dibuat semata-mata berdasarkan informasi tabel payoff, itu akan mengabaikan catatan masa lalu yang dimiliki oleh Moody's, Value Line, dan konsultan investasi lainnya yang mungkin memiliki catatan dengan harga saham relatif terhadap pergerakan harga saham untuk periode waktu yang panjang gitu. Nah, dengan mempelajari catatan masa lalu tersebut, dapat dilihat bahwa selama 10 tahun ke belakang, harga pasar saham itu meningkat 6 kali dan menurun hanya 4 kali. Begitu ya. Jadi
Jadi kita jangan hanya melihat tabel payoff-nya, tabel hasil, tapi kita juga harus melihat dari IMV. Dari sejarah 10 tahun kemarin itu menunjukkan terdapat 6 kali kenaikan harga saham dan 4 kali penurunan harga saham. Sehingga kita bisa menuliskan di sini bahwa probabilitas untuk bull market atau dia meningkat itu adalah 60%, 0,6 di sini, dan probabilitas pasar menurun atau bear market-nya itu adalah 0,4. Nah, jika diasumsikan frekuensi kejadian masa lalu ini kita dapat percaya gitu ya, maka tabel payoff dan estimasi probabilitas 0,6, 0,4 ini dapat dikombinasikan untuk mendapatkan payoff yang diperkirakan gitu ya. Payoff yang diperkirakan dari membeli setiap harga saham. Nah, payoff yang diperkirakan ini disebut juga dengan nilai moneter yang diperkirakan atau EMV, Expected Monetary Value. Nilai EMV juga dapat digambarkan sebagai payoff rata-rata. Perhitungan untuk mendapatkan payoff yang diperkirakan untuk membeli Kaiser Chemical ditunjukkan pada tabel ini. Jadi kalau ini kan dari tabel payoff-nya aja. Nah, kita cari rata-ratanya. Jadi di sini adalah 0,6 kali 2,4. Ya, jadi expected payoff di sini adalah 0,64 kali 0,6 dikalikan 2.400 ditambah dengan 1.000 kali 0,4 kayak gitu. Jadi hasilnya adalah 1.840. Nah, sehingga kita dari sini dari IMV kan tadi 6 kali naik, 4 kali turun gitu kan. Nah, dari IMV ini kita bisa melihat bahwa pembelian di Kaiser Chemical itu akan menghasilkan keuntungan yang diperkirakan terbesar ya. Jadi 1.840. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, kalau mau mengambil keputusan ya selain dari tabel payoff-nya kita juga harus memperhitungkan IMV. Begitu. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai opportunity loss ya, opportunity loss atau kesempatan yang hilang. Jadi metode lain untuk menganalisis sebuah keputusan mengenai saham mana yang harus dibeli adalah dengan menentukan keuntungan yang mungkin hilang karena keadaan alamiah atau perilaku pasar tidak diketahui pada saat investor membeli saham. Jadi kemungkinan kerugian ini disebut dengan kesempatan yang hilang atau penyesalan. Oh, ini rumus dari expected opportunity loss ya. Jadi di mana expected opportunity loss EOL AI itu adalah perkiraan kesempatannya hilang untuk sebuah alternatif keputusan tertentu. Kemudian PSC adalah probabilitas yang diasosiasikan dengan keadaan alamiah J. RAISC adalah penyesalan atau kerugian untuk kombinasi tertentu dari suatu keadaan alamiah dan suatu alternatif keputusan. Ya, jadi misalnya gini, contohnya ya, seandainya ini masih nyambung dengan soal yang tadi ya, pemilihan antara Kaiser Chemical, Rim Home, sama Texas Electronic. Nah, misalnya nih, seandainya investor membeli sahamnya Rim Homes dan ternyata terjadi kondisi pasar bull, ya. Kemudian selanjutnya, seandainya nilai dari saham Rim Homes meningkat dari 1.100 menjadi 2.200 seperti yang telah diantisipasi, tetapi kalau saja investor membeli sahamnya Kaiser Chemical dan harga pasar meningkat, nilai saham Kaiser akan menjadi 2.400. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa investor sebenarnya kehilangan keuntungan tambahan sebesar 200 karena saham yang dibeli adalah Rim Homes, bukan Kaiser Chemical. Jadi misalnya kita dari tabel payoff dari IMV tadi itu terus kita mutusin nggak beli Kaiser Chemical misalnya, tapi kita beli Rim Homes. Oke. Dan ternyata dalam faktanya terjadi pasar bull ya, bull market gitu. Nah, sehingga wah rugi nih gitu kan. Saya udah terlanjur beli yang Rim Homes. Keuntungan hanya dapat 1.100 kan karena naik dari 1.100 jadi 2.200. Harusnya saya beli Kaiser Chemical 2.400 gitu kan. Nah, kerugian yang dia dapat expected loss, potential loss gitu ya, yang dia dapatkan akibat dia membeli Rim Homes dan tidak beli Kaiser dan terjadi realitanya adalah bull market sebesar 200 misalnya di situ, itu yang disebut dengan kesempatan yang hilang atau opportunity loss karena ketidaktahuan akan keadaan alamiah yang tepat gitu ya.
Nah, jika harga pasar memang benar meningkat, investor itu akan menyesal ya karena membeli sahamnya Rim Homes. Akan tetapi kalau saja investor membeli Kaiser Chemical dan harga pasar meningkat, ya tentu saja dia nggak akan nyesel gitu kan. Dengan kata lain, tidak ada kesempatan yang hilang. Nah, kesempatan yang hilang yang sesuai dengan contoh itu ditunjukkan di tabel ini gitu ya. Ditunjukkan di tabel ini. Jadi kalau dia memilih Kaiser Chemical ya nggak ada opportunity loss ketika market itu memang benar-benar rise gitu. Tapi kalau dia milih Rim Home dia akan kehilangan 200. Terus kalau dia beli Texas Electronic ya of course dia akan kehilangan 500 kan dibandingkan dengan Kaiser Chemical ya dia akan dapat 2.400. Nah, tetapi resiko yang satunya adalah antisipasi ketika market decline. Nah, kalau market decline, opportunity loss kalau dia membeli Kaiser Chemical adalah $150. Kalau beli Rim Homes 50, kalau dia beli Texas Electronic dia hanya 0 gitu. Nah, sekarang kan ini adalah opportunity loss-nya. Nah, tabel ini itu mengabaikan pengalaman masa lalu dari pergerakan pasar. Ingat, tadi kan ada tabel payoff. Tabel payoff dia nggak mengikutkan pengalaman masa lalunya, historical data time series sebelumnya. Kemudian EMV melibatkan gitu ya pengalaman. Nah, sekarang juga sama perkiraan kesempatannya hilang atau expected opportunity loss. Di sini kita coba memasukkan apa namanya pengalaman masa lalu 10 tahun terakhir, ternyata ada 6 kali kenaikan harga pasar, kemudian ada 4 kali, jadi 40%-nya begitu. Nah, probabilitas ini disebut dengan perkiraan kesempatan yang hilang atau expected opportunity loss. Perhitungannya hampir mirip, jadi kalau kita perhatikan sama seperti dengan IMV, tinggal dibobotkan aja dengan apa namanya probabilitasnya. Jadi misalnya ini 0,6 ya dikalikan 0,6 kali 0 ditambah 0,4 kali 150, hasilnya adalah 60. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau dengan melibatkan pengalaman 10 tahun terakhir, sebenarnya kalau beli Texas Electronic itu kemungkinan opportunity loss-nya itu yang paling tinggi. Jadi kembali lagi kita mengambil yang Kaiser Chemical. Dengan asumsi kita dapat informasi nih gitu ya. Jadi 60% 6 kali dalam 10 tahun terakhir itu market rise terus gitu. Hanya 4 kali dia market turun. Nah, tapi kalau kalian memang ini ya, maksudnya kadang kalau kita seorang investor itu memang dia harus berani mengambil resiko juga ya. Tergantung dari kita apakah kita itu karakter dari investor yang risk taker ataupun risk adverse kayak gitu. Risk taker itu yang suka banget dengan mengambil resiko, kalau risk adverse itu yang kita main-main aman aja. Jadi kayak kita sedikit menghindari resiko gitu. Nah, sekarang ada yang namanya strategi penyesalan, maksimin, maksimax, dan minimax. Jadi kalau kita melihat bahwa beberapa konsultan keuangan tuh menganggap pembelian saham di Kaiser Chemical itu terlalu beresiko ya. Jadi memang tadi dikatakan terlalu beresiko ya. Mereka mencatat bahwa payoff bisa jadi tidak sebesar 1.840 misalnya, tapi hanya sebesar 1.000 gitu. Dengan alasan bahwa pasar saham tidak dapat diprediksi banget gitu ya. Mereka mendorong investor untuk mengambil tindakan yang lebih konservatif ya, aman-aman aja, dan memilih untuk membeli sahamnya Texas Electronic gitu kan. Nah, jadi ini advisernya, financial advisernya lebih ke konservatif gitu ya. Nah, tindakan ini disebut dengan strategi maksimin. Maksimin itu maksudnya adalah memaksimalkan pendapatan minimum. Maksimin. Nah, kalau kita lihat dari tabel payoff yang tadi gitu, maka mereka beralasan bahwa investor itu akan mendapat jaminan bahwa setidaknya investasi akan menghasilkan 1.150 yang berarti penghasilan yang kecil sih memang. Ya, orang-orang yang menganut strategi pesimistis ini terkadang disebut dengan maxi-miners. Kemudian ada juga yang disebut dengan strategi maxi-maxer. Maxi-maxer yang optimistik. Jadi mereka akan memilih saham yang memaksimalkan pendapatan maksimum. Jika strategi maksimax mereka ikuti, investor akan membeli saham Kaiser Chemical.
Orang-orang optimistis ini menekankan bahwa ada kemungkinan untuk menjual saham di masa mendatang dengan nilai 2.400 daripada hanya 1.150 seperti yang ditawarkan oleh Maximiners. Maximiners ya. Kemudian strategi minimax. Nah, strategi minimax ini adalah strategi lain. Jadi merupakan strategi penyesalan yang minimax ya. Konsultan itu akan menganjurkan pendekatan ini. Konsultan yang menganjurkan minimax ini akan menganalisis kerugian kemungkinan di tabel 20.4 ya. Jadi tabel 20.4-nya ini adalah di opportunity loss di sini. Kemudian dan memilih saham yang meminimalkan penyesalan maksimum. Nah, jadi pada contoh ini adalah saham Geser Chemical punya kesempatan yang hilang maksimum 150. Jadi ingat kembali bahwa Anda ingin menghindari kesempatan yang hilang. Gitu. Penyesalan maksimum adalah 200 untuk Rim Homes dan 500 untuk Texas Electronic kayak gitu. Jadi kita memilih saham yang meminimalkan penyesalan maksimum. Jadi kalau tergantung sih sebenarnya kita mau pilih yang mana, tergantung kita. Karakter kita itu adalah investor yang konservatif kah, lebih memilih ke strategi maksimin, atau kita yang sangat ambisius misalnya yang ekspansif banget ya. Jadi kita maximaxers atau kita yang minimax. Minimax itu berarti kita menekan penyesalan paling tinggi gitu ya. Jadi kita pakai yang opportunity loss tabel. Oke, selanjutnya adalah value of perfect information. Jadi nilai dari informasi yang sempurna. Jadi sebelum menentukan pilihan pada suatu saham, seorang investor mungkin ingin mempertimbangkan cara-cara memprediksi pergerakan pasar saham. Jika ia mengetahui dengan tepat apa yang akan terjadi pada pasar, ia dapat memaksimalkan keuntungan dengan selalu memilih saham yang tepat. Pertanyaannya adalah seberapa berhargakah informasi mengenai masa depan ini gitu. Nah, nilai uang dari informasi ini disebut dengan nilai yang diperkirakan dari informasi yang sempurna atau expected value of perfect information atau EVPI. Nah, pada contoh ini misalnya Bob Hill mengetahui sebelumnya apakah pasar saham akan meningkat atau menurun di masa depan. Nah, ini adalah EPV-nya ya. Misalnya kita contohkan kembali lagi, misalnya di sini ya, ada yang namanya Bob Hill gitu ya. Bob Hill ini mengetahui gitu ya pasar saham ini akan meningkat atau menurun nggak sih di masa depan. Jadi dia bisa meramalkan begitu dengan data-data historis yang ada. Nah, kemudian ada seseorang yang bekerja sebagai analis pada perusahaan pialang yang besar, lalu dia bilang bahwa ia bersedia memberikan informasi kepada Bob yang mungkin akan berguna untuk memprediksi penurunan atau kenaikan pada pasar. Nah, tentu saja untuk informasi ini akan ada upaya yang harus dibayarkan kan, yang saat ini mungkin belum bisa ditentukan tanpa memperdulikan apakah investor menggunakan informasi tersebut atau tidak. Nah, berapa jumlah maksimum yang harus dibayarkan oleh Bob untuk jasa ini? $10, $100, atau $500? Ya, ini Anda harus paham ya bahwa betapa pentingnya informasi untuk memprediksi di masa depan bagi para investor gitu. Nah, nilai dari informasi yang diberikan analis adalah nilai yang diperkirakan dari informasi yang sempurna. Karena dengan demikian investor akan yakin untuk membeli saham yang paling menguntungkan gitu. Nah, untuk menghitung EVPI, contohnya misalnya di sini. Langkah pertama adalah hitung expected value under certainty. Under certainty-nya misalnya di sini kan tadi payoff-nya kita punya tabel payoff tuh 2.400, 1.150. Kalau cara yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai informasi yang sempurna adalah step pertama kita hitung expected value under certainty. Kalau kita lihat dari kondisi sebelumnya ya, misalnya di sini yang ini kan kondisi payoff-nya yang kita tahu ya, 2.400 dan seterusnya. Nah, pada saat kondisi certainty atau yakin gitu ya, optimis, di sini nilai maksimum yang diperkirakan dalam kondisi pasti itu maka investor akan membeli saham Geser Chemical gitu kan jika menurut pasar akan meningkat. Dan
Texas Electronics jika menurut prediksi pasar akan turun. Itu jadi gini, kita punya informasi, terus ini kita menganggap bahwa dunia ini sangat statis ya, nggak mungkin berubah gitu. Jadi makanya Anda yakin banget bahwa karena kondisi tidak berubah dan pengalaman masa lalu mengatakan bahwa kondisi itu adalah 60% itu banyak yang meningkat daripada 40%-nya yang turun, maka pasti akan Anda pilih tuh yang namanya Kaiser Chemical saat marketnya rise dan Anda membeli Texas Electronics saat market itu decline. Nah, oleh karena itu dalam certainty Anda hanya akan membeli dua ini. Ya, kemungkinannya Anda akan membeli dua ini, yaitu Kaiser pada saat market rise dan Texas Electronic pada saat market decline. Oleh karena itu, dalam kondisi certainty ini, expected payoff-nya adalah 1.900 begitu. Nah, sementara dalam kondisi under uncertainty berarti punya kemungkinan semuanya ada gitu. Kemungkinan semuanya ada sehingga ada kemungkinan bull market, Anda bisa mungkin beli Kaiser Chemical atau mungkin Anda juga bisa beli Rim Homes ataupun Texas Electronic gitu ya. Sehingga kalau kita melihat kondisi yang ada ini berarti kita mengambil bahwa nilai yang diperkirakan dari saham yang kondisi yang pasti itu adalah 1.900 ya dari ini tadi. 1.900. Nah, kita menghitung kondisi expected value di bawah kondisi uncertainty pada saham yang tidak diketahui, kondisi ketidakpastian. Saham yang dibeli adalah Kaiser Chemical gitu ya. Nilai yang diperkirakannya pada akhir periode adalah 1.840. Sehingga nilai dari informasi yang sempurna adalah 1.900 dikurangi dengan 1.840, yaitu 60. 60 itu merupakan nilai yang diperkirakan dari perfect information. Informasi yang mungkin diberikan analis itu ya maksimal nilainya adalah $60. Kan tadi pertanyaannya kita ngasih informasi tuh kira-kira dari analis tadi kita mau ngasih harga berapa atas informasi di masa depan yang ada kemungkinan itu bermanfaat untuk prediksi kita di masa depan ya. Itu maksimal harganya adalah $60. $60 ini menjamin ya, analis akan menjamin harga jual rata-rata adalah 1.900. Kemudian jika analis minta $40 untuk informasi yang diberikannya, investor akan mendapatkan jaminan payoff sebesar 1.840 yang didapat dari 1.900 kurangi 40. Jadi akan berguna jika investor setuju untuk membayar analis sebesar $40 karena hasil yang diperkirakan 1.860 akan jauh lebih besar dari harga yang diperkirakan dalam kondisi ketidakpastian. Oke, itu MVPI. Jadi analisis sensitivitas ini mengukur dampak dari berbagai macam kemungkinan dari state of nature, kejadian alamiah, dari expected value untuk decision alternatif. Nah, decision tree ini adalah salah satu cara yang penting untuk structuring the value of various alternatifnya. Kemudian dia akan membuat capturing ya, membuat sebuah capture dari berbagai macam course ya dari aksi yang bisa kita ambil dan possible state of nature, kejadian alamiahnya. Jadi ini sangat penting untuk mempelajari situasi keputusan gitu ya. Jadi merupakan gambar seluruh kemungkinan tindakan yang ada dan hasil dari kemungkinan tersebut. Satu kotak digunakan untuk menunjukkan batas di mana sebuah keputusan harus dibuat dan cabang yang keluar dari kotak menunjukkan alternatif yang dipilih. Ini contohnya. Contoh yang tadi kita beli Kaiser, Rim atau Texas gitu kan. Kalau kita lihat yang ada di sini 1, 2, 3 ini merepresentasikan payoff ya yang kita punya tadi 1.840, 1.760 menunjukkan payoff ini, expected payoff-nya, kemudian kita bawa ke sini. Nah, kita bawa ke sini.
Nah, kalau pasar saham meningkat dikalikan 0,6 maka dia dapat 2.400. Kalau ini turun dapat 1.000 dan seterusnya. Jadi ini pohon keputusan ini sebenarnya untuk visualisasi gitu ya. Kita mau pilih yang mana lebih enak gitu. Kalau Anda tidak mau pakai yang tabel, kita bisa pakai yang visualis. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk materi di chapter 20. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.